Perseteruan panas antara penggiat sosial Pratiwi Novianti dan Agus Salim kembali memanas. Setelah berhari-hari saling sindir dan melempar pernyataan menohok di media sosial, kini drama donasi ini resmi berpindah ke meja hijau. Novi yang selama ini dikenal vokal, akhirnya habis kesabaran, tak terima martabatnya diinjak-injak dengan tuduhan penyelewengan dana, ia resmi menyeret Agus Salim ke jalur hukum. Bukan sekadar gertakan, laporan ini membawa bukti-bukti yang siap membungkam segala tudingan. Inilah 5 fakta mengejutkan di balik laporan Pratiwi Novianti terhadap Agus Salim. Dari bongkar-bongkaran mutasi rekening hingga ancaman penjara yang tak main-main. Fakta pertama yang memicu gelombang panas ini adalah aksi saling sindir di media sosial yang kian tak terkendali. Agus Salim diketahui melancarkan serangan verbal. Ia secara konsisten melontarkan pernyataan-pernyataan yang menyudutkan Novi, menggiring opini bahwa ada ketidakterbukaan dalam pengelolaan dana donasi yang jumlahnya fantastis. Narasi penyelewengan dan ketidakadilan terus ditiupkan pihak Agus, seolah ingin meruntuhkan citra Novi sebagai aktivis sosial. Tak tinggal diam, Novi pun akhirnya membalas setiap serangan dengan respons yang jauh lebih menohok. Inilah aksi perang sindira Agus Salim dan Pratiwi Novianti. Kita tua. Tiap lab kakak tua, marah-marah kakak tua. Baca komen, marah-marah kakak tua. Maling kau maling. Kakak tua si maling. Baca dia kan duduk. Nah. Duitnya iya. Di maling gini aja enggak? Maling, kau maling, kakak tua si maling. Mau nggak hidungin preskomnya mana? udah dapat abang, udah dapat. Demi mataku ngatain aku enggak laku, tapi kamu nikah istrinya kabur. Istri kabur karena takut mukanya burik mata cek-cek. Ngapain gue perawan tua lu? Gak apa-apa sayang. Yang penting tinggal gak ngontrak. Ya tinggal di apartemen, ya nyaman, alhamdulillah. Pratiwi Novianti akhirnya mengambil langkah besar yang mengejutkan publik. Tepat pada Rabu, 4 Maret 2026, Novi resmi menginjakkan kaki di Polres Tangerang Selatan untuk menyeret Agus Salim ke jalur hukum. Bukan sekadar gertakan di media sosial, Novi melaporkan Agus Salim atas dugaan pencemaran nama baik dan fitnah. Langkah tegas ini diambil karena Novi merasa martabat serta kredibilitasnya sebagai pejuang kemanusiaan telah dicoreng secara keji melalui tuduhan penyelewengan dana donasi yang tidak berdasar. Laporan resmi pada 4 Maret ini menjadi genderang perang hukum yang menandai bahwa drama saling sindir telah berakhir, dan kini saatnya fakta hukum yang berbicara di Polres Tangsel. Dengan adanya kemarin simpang siur berita yang atas inisial AS yang statementnya mengenai saya melakukan dana donasi untuk keperluan pribadi saya, dan mengenai itu mungkin kita pertegas, kita sudah membuat laporan ke Polres Tangerang Selatan atas fitnahan dan penipuan tersebut. Bukan cuma AS yang kita laporkan, ada atas nama inisial R dan juga inisial F, itu sudah kita laporkan. Seperti itu. Tanggal 4 Maret 2024.
atas dugaan pencemaran nama baik, fitnah tuduhan. Dia melakukan live secara terbuka dan banyak yang report, banyak yang menyebarluaskan terkait katanya saya melakukan operasi dengan dana donasinya AS tersebut. Terus katanya saya bikin usaha parfum itu atas uangnya beliau, dan juga pembelian mobil atas uangnya beliau juga. Di tengah badai tudingan miring yang menyerang integritasnya, Pratiwi Noviantri akhirnya mengeluarkan senjata pamungkas yang tak terbantahkan. Bukan sekedar kata-kata manis atau pembelaan kosong, Novi secara terbuka membeberkan bukti mutasi rekening asli ke hadapan publik dan penyidik. Langkah berani ini diambil untuk membungkam narasi liar yang menyebut dirinya telah menggelapkan atau menyelewengkan uang donasi milik Agus Salim. Dengan bukti dokumen perbankan yang sah, Novi menunjukkan alur keluar masuk dana secara mendetail. Dalam proses penggalangan dana tersebut, total dana terkumpul itu mencapai sekitar 1,3 miliar. Namun dalam periode tersebut tidak terdapat laporan transparansi publik mengenai pengelolaan dana yang masuk ke rekening saudara AS. Selanjutnya, pada tanggal 12 Oktober 2024, saudara AS secara sadar dan atas kehendaknya sendiri memindahkan dana sebesar 1 miliar rupiah ke rekening yayasan. Dan pada tanggal yang sama, yaitu 12 Oktober 2024, juga tercatat pengeluaran untuk biaya pengobatan saudara AS sebesar 10.036.000. Kemudian pada tanggal 15 Oktober 2025, saudara AS kembali memindahkan dana rekening yayasan ke rekening yayasan sebesar 300 juta. Dengan demikian total dana tercatat berada di rekening yayasan terkait pemindahan dana dari saudara AS berjumlah 1.289.964.000 rupiah. Selanjutnya tercatat adanya perpindahan dana dari rekening yayasan ke rekening pribadi saudara GJ yang pada saat itu berstatus sebagai ketua yayasan dengan rincian sebagai berikut. Tanggal 5 Januari 2025, dana sebesar 500 juta rupiah dipindahkan dari rekening yayasan ke rekening saudara GJ pribadi. Lalu pada tanggal 6 Januari 2025, dana sebesar 500 juta kembali dipindahkan dari rekening yayasan ke rekening saudara GJ. Dan yang terakhir 7 Januari 2025, dana sebesar 295 juta 500 dipindahkan dari rekening yayasan ke rekening saudara GJ. Nah, bahwa sampai saat ini yayasan tidak pernah menerima laporan atas penggunaan dana yang telah dikeluarkan dari rekening yayasan kepada rekening saudara GJ tersebut. Yayasan juga telah melaporkan GJ atas penggelapan dana CSR sebesar 100 juta yang ditarik secara tunai yang tercatat pada mutasi rekening pada tanggal 20 Januari 2025 kita proses di Polres Tangerang Selatan yang saat ini sudah masuk ke tahap sidik. Langkah hukum yang diambil Pratiwi Noviantri kini benar-benar menyeret Agus Salim ke dalam pusaran masalah yang sangat serius. Di balik perseteruan panas soal donasi, kini ada ancaman nyata yang membayangi, yakni hukuman penjara maksimal hingga 6 tahun. Laporan resmi yang dilayangkan Novi di Polres Tangerang Selatan bukan tanpa dasar. Dengan jeratan pasal-pasal pencemaran nama baik melalui media elektronik atau UU ITE, posisi hukum Agus Salim kini berada di ujung tanduk. Tuduhan fitnah dan penyebaran informasi yang dianggap menyerang martabat Novi kini bertransformasi menjadi berkas perkara yang siap diuji di hadapan hukum. Persoalan hukumnya tentang tuduhan fitnah itu kami menyematkan atau pelaku-pelaku itu dibayang-bayangin oleh pasal 27, pasal 433, pasal 441, dan pasal 434.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 yang tentu pidana ancaman pidana ini sangat serius. Yang paling rendah saja 6 tahun penjara. Tindakan-tindakan ini yang perlu teman media ketahui bukan tentang tindakan balas dendam, karena pada dasarnya Novi selama berbulan-bulan bahkan sudah masuk berapa tahun ini tidak pernah menyentuh atau menyenggol saudara AS, saudara R, saudara F, dan teman-teman lain. Genderang perang hukum telah ditabuh dan Farhad Abbas tidak akan tinggal diam. Menanggapi laporan resmi Pratiwi Novianti ke Polres Tangerang Selatan, sang pengacara kondang ini langsung meluncurkan reaksi keras. Di tengah bayang-bayang ancaman 6 tahun penjara yang mengintai kliennya, Farhad justru tampil paling depan untuk pasang badan. Eski Novi telah membeberkan bukti mutasi rekening dan melaporkan dugaan fitnah. Farhad tetap pada pendiriannya yang kokoh. Ia bersikeras bahwa apa yang disampaikan Agus Salim adalah sebuah kebenaran yang harus diperjuangkan, bukan pencemaran nama baik seperti yang dituduhkan. Logika sederhana, Agus mendapat sumbangan, uangnya katanya dititip untuk buat Agus, ternyata dibagikan orang lain. Kalau bukan namanya penggelapan, apa namanya? Kita minta ke Polda Metro Jaya untuk segera mengusut dan menyelesaikan perkara ini. Nah, dan uang Agus harus dikembaliin. Sekarang kalaupun nanti ada Novi mengejek-ejek Agus tetap menang benar dan tidak bisa dilaporkan. Dia kan wajar dong, makanya uangnya orang jangan lu terima, tiba-tiba hilang, tiba-tiba orang mau kejar balik ya. Itu sudah risiko daripada mengejar uang tersebut gitu. Kalau Agus mencari keadilan, kalau mereka mencari tenar aja. Pasti kita pengen tekan ekspresi, mengedepankan estetika. jelas tadi mendengarkan. Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.